Nanya-nanya dikit, oke. Itu kan beli jasa, Mbak Suci. Kita ke dokter itu kan juga membeli jasa. Kan ada produk, ada jasa kan. Kan semuanya juga kita beli. Iya kan butuh sama kan. Kita butuh jasanya dokter. Jadi kita manut dari dokter apa yang dikatakan dokter. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, itu bisa dilihat ada bagannya dari 4 perspektif. Bentar. Bukan. Ini model sederhana dari pengambilan keputusan konsumen. Oke, jadi di situ bisa dilihat di halaman 8.10 kalau nggak kelihatan di PPT. Itu ada external influences. Jadi input yang kita terima itu kan dari luar kan. Jadi kayak bauran pemasaran yang dilakukan oleh pemasar. Masih ingat kan ada 4. Kalau untuk barang biasa, produk biasa, tapi kalau jasa kan ada 7. 4P sama 7P. Nah, itu input yang kita dapat dari pemasar tentang sebuah produk atau jasa. Terus habis itu kan kayak misalnya dari promosi atau dari tawaran pemasaran itu kan kita jadi tahu informasi tentang suatu produk. Selain itu ada juga pengaruh dari misalnya dari keluarga atau dari lingkungan sekitar, dari orang-orang sekitar, terus dari misalnya ke kelompok kita yang kemarin sudah kita bahas. Nah, itu semua external influences, jadi pengaruh dari luar yang mempengaruhi keputusan pembelian kita. Nah, setelah itu kan input, jadi masukan dari luar, itu kita melakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi consumer decision making-nya itu prosesnya. Jadi need recognition, terus pre-purchase search, habis itu evaluation of alternative. Itu masih ingat kan yang dulu kita pernah bahas di pemasaran jasa ada 5 itu, yang pengenalan kebutuhan, terus habis itu pencarian informasi, terus evaluasi alternatif, itu semua masuk di proses. Di ini sebelum kita membeli suatu produk atau jasa. Jadi kita kayak milih-milih kan, misalnya satu jenis produk kategori itu ada beberapa pilihan kan, misalnya dari beberapa merek atau beberapa jenis. Nah, itu kita evaluasi, terus juga bisa berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan motivasi, persepsi, learning, personality kita, sikap kita itu juga banyak. Jadi ini semua mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Setelah itu outputnya apa? Ya outputnya tuh setelah kita mengambil keputusan adalah kita membeli sebuah produk atau jasa. Jadi purchase. Purchase itu ketika kita membeli itu bisa kita mencoba-coba. Jadi misalnya kita pertama kali beli barang, bisa juga repeat purchase. Repeat purchase itu maksudnya kita sudah pernah beli barang tersebut sebelumnya. Jadi kita membeli lagi. Nah, dari habis purchase itu baru post purchase evaluation. Jadi misalnya kita puas nggak sama barang yang kita beli. Kalau kita puas, cocok, berarti kan ada kemungkinan kita akan membeli barang yang sama di pembelian berikutnya. Seperti itu. Jadi kan dari need recognition sampai post purchase ini kan sudah pernah kita pelajari tuh. Masih ingat nggak? Dulu di pemasaran jasa ada juga waktu kita mempelajari pengambilan keputusan. Jadi pertama kita harus mengenali dulu kebutuhan kita apa. Kalau misalnya kita lapar ya kita makan, berarti beli makanan kan. Kita cari makanan apa yang mau kita makan. Terus habis itu kita evaluasi dari beberapa alternatif yang ada. Misalnya restoran kan banyak. Misalnya di main station banyak restoran, terus mau pilih yang mana. Nah, habis itu
baru kita pilih misalnya restoran A, kita datang ke situ. Nah, terus post purchase evaluation itu bisa mempengaruhi experience kita kan. Jadi setelah kita memberi barang kan kita ada pengalaman, oh kalau kita pakai barang ini itu seperti ini kualitasnya. Nah, itu akan mempengaruhi pembelian berikutnya. Oke, jadi dari ada input, proses, sama output. Inputnya itu apa? Ya tadi dari bauran pemasaran yang dilakukan pemasar, sama dari lingkungan sekitar. Terus prosesnya apa ya? Prosesnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi ada secara psikologis seperti apa, kita butuhnya apa, kita evaluasinya produk yang ada itu seperti apa, dari pengalaman kita juga bisa. Terus outputnya apa ya? Outputnya pembelian kita terhadap suatu barang, sama setelah pembelian itu kita mengevaluasi barang itu seperti apa. Paham ya? Yang mau ditanyakan enggak sampai sini? Jadi input itu ada input pemasaran, input sosial budaya ya. Oke. Proses ada juga terus ada outputnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mbak, Mas? Lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar kedua, itu tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, jadi pengenalan masalah dulu. Kayak sudah tadi ini need recognition-nya di tahap mana ya tadi? Need recognition di tahap input, proses, apa output? Dari bagian yang sebelumnya kita pelajarin, need recognition itu masuk yang mana? Atau pengenalan problem recognition atau need recognition di pengenalan kebutuhan atau permasalahan proses. Oke, jadi sudah masuk di tahap proses ya. Jadi tahap dalam diri konsumen sendiri seperti apa. Jadi ada actual state, itu memiliki persepsi bahwa mereka mempunyai masalah saat sebuah produk gagal berfungsi untuk memuaskan. Nah, kalau yang desired state, itu konsumen yang proses keputusannya dipicu oleh keinginan untuk sesuatu yang baru. Jadi kalau actual itu kita sudah pernah merasakan. Jadi persepsi kita tentang suatu produk atau jasa itu seperti apa, itu actual. Kalau desire itu masih keinginan kita untuk membeli sebuah barang. Nah, terus habis itu kan sudah tahu kan kebutuhan kita seperti apa atau problem kita seperti apa. Habis itu pencarian informasi sebelum pembelian. Konsumen biasanya mencoba mengingat dan menggunakan memorinya sebelum mencari sumber informasi eksternal. Mbak sama Mas tipe orang yang bakal cari info tentang suatu produk nggak sebelum beli? Atau langsung datang ke tokonya harus milih langsung beli? Gimana? Halo? Halo? Cari tahu. Cari info dulu. Udah Mbak Triwahyuni tahu kapan datangnya.